Oh, kenapa gampang kali menghafal Al-Quran? Biar ku coba dulu. Kasih tahu dulu sama saya, biar ku hafal dulu Al-Quran, biar bisa Ini Al-Quran itu bisa dihafal, tetapi ya. Al-Quran itu la yamassuhu illa mutahharun, tidak akan disentuh kecuali bagi orang-orang disucikan. Orang berkulub biasanya tidak bisa, ya. Akan terdengar lafaz-lafaz yang tidak sempurna. Nah, kalau Anda ingin tahu bahwa secara naluri ya Al-Quran itu mudah dihafal, Anda belajar taksonomi belum? Tahu nggak taksonomi belum? Ya, belum. Terangkan biar ku dengar. Baik. Makanya setiap aku menonton kau di TikTok, mulutmu memang agak berbisa memang. Jadi Kau memfitnah aku nggak nyerang pribadi kau loh. Kalau aku bilang hidung kau tipis, kau bilang bibirku berbisa, aku bilang hidung kau sengit. Lanjut kau, jawab. daripada kau mirip aku dengan bencong, enggak. Udahlah. Udah langsung aja. Ya udahlah ganteng. Kalau aku Abangku diskusi sama ganteng. Sinan dari ini, Ganteng ya ganteng. Ya ganteng. Abang baper. Katanya Abang jangan baper. baper. Aku bercanda pun baper kali, bah. Bercanda. Kalau Bercanda pun nggak boleh. Ya, maafkan Ih, yaudah maaf lah aku lah ya bang ya. Nggak akan aku bercanda lagi samamu bang. Lanjut bang. Syarat masuk Islam itu kan harus baca 2 kalimat syahadat. Terus Ya. baginda itu baca 2 kalimat syahadat enggak? Iyalah. Kenapa emang? Terus apa dong? Ketika Apa? dia iyalah bersyahadat lah, bersaksi dia bahwa Allah adalah Tuhan dan dia adalah utusan. Apa masalah? Berarti Berarti apa? saya adalah utusan gitu. Ya iyalah. Asyhadu an Berarti la dia- ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasulullah. Kenapa rupanya? Berarti dia bersaksi dengan Berarti apa? dirinya sendiri. Sama seperti Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini saya ceritakan sedikit tentang diskusi Unirifa dan Bang Nandar dengan beberapa orang Kristen. Di awal video ini, Unirifa dan Bang Nandar mempersilahkan orang-orang Kristen naik dan bertanya 1000 pertanyaan. Di awal video ini, Unirifa sudah membuat saya ketawa dengan perkataannya yang mengatakan, "Wah, anak Tuhan senggol dong." Bikin saya sakit perut mendengarnya. Nah, mari saya lanjutkan ceritanya. Di sini seorang pria Kristen naik bernama akun Raja Simbolon dan dipersilahkan bertanya dan menjelaskan oleh Unirifa. Kemudian pria ini bertanya, mengapa gampang sekali orang-orang menghafal Al-Quran? Biar saya coba dulu dan kasih tahu caranya biar mudah menghafalnya. Lalu Unirifa menjawab, Al-Quran itu bisa dihafal, tetapi Al-Quran itu hanya bisa bagi orang yang disucikan. Tapi yang berkulub tidak bisa, karena akan terdengar lafaz-lafaz yang tidak sempurna. Setelah dijawab Unirifa, kemudian pria ini bertanya lagi, kenapa Nabi Muhammad mempunyai istri 9? Lalu Unirifa menjawab lagi, pertama, karena Nabi Muhammad mampu. Kedua, karena diperbolehkan. Ketiga, karena beliau Nabi. Keempat, karena banyak yang mau dengan beliau.
Dan kelima, karena setiap pernikahan beliau memiliki alasan-alasan yang baik untuk peradaban pada zaman waktu itu dan untuk memberikan contoh bagaimana cara syariat-syariat menikah lebih dari satu. Karena Yahudi, Kristen, dan Islam tidak ada larangan menikah lebih dari satu. Setelah selesai dengan pria Kristen selanjutnya bernama akun penyebar hoak dan John ingin bertanya. Di sini yang bernama akun John ini hanya ingin dijawab oleh Bang Nandar pertanyaannya. Tidak mau Uni Rifa menjawab. Bang Nandar kalau ingin menjawab harus open cam. Karena ia tidak mau open cam dan hanya harus Bang Nandar menjawab, ia diturunkan. Penyebar hoak dipersilahkan bertanya. Ia menanyakan syarat masuk Islam itu harus baca 2 kalimat syahadat. Terus Nabi Muhammad baca doa kalimat syahadatkah juga? Daripada lama dan panjang saya ceritakan, mari kita dengar jawaban dari Uni Rifa dan Bang Nandar. Tanya 1001 pertanyaan. Ya, silakan. Open cam Pak Raja Simbolon biar enak kita. Nah, Wow, anak Udi. Tuhan disenggol dong. Udi, lihat di ini kakaknya si itu loh, si Nyai Ronggeng. Siapa? Penari ronggeng tahu nggak? Siapa? Yang melaporkan Uni Rifa itu. Siapa? Udahlah, ini satu Dosma. marga. Iya, satu marganya itu. Oh, adik-beradik sama si Dosma. Iya, abangnya ini. Silakan, Bang Raja. Ngopungnya nih. Ntar dulu, kau jangan asal ngomong kau Nandar. Loh, katanya kemarin itunya gimana sih? Apanya kau, Bang? Ya, silakan Bang Simbolon, tugas Anda hanya bertanya atau menjelaskan. Boleh ya. Silakan mau Tapi bertanya. tidak boleh mau Kami dua sama bertanya. si Nandar, santai-santai kami dua ini kalau diskusi. Iya, makanya silakan aku sama pun Uni Rifa juga santai. santai. Sama Uni Rifa juga santai. Santainya aku. Oke, silakan. Apa tadi Uni Rifa? Coba kenapa gampang kali menghafal Al-Quran? Biar ku coba dulu. Kasih tahu dulu sama saya biar ku hafal dulu Al-Quran biar bisa. Ini Al-Quran itu bisa dihafal, tetapi Ya. Al-Quran itu la yamassuhu illa mutahharun, tidak akan disentuh kecuali bagi orang-orang disucikan. Orang berkulub biasanya tidak bisa, ya. Akan terdengar lafaz-lafaz yang tidak sempurna. Nah, kalau Anda ingin tahu bahwa secara naluriah Al-Quran itu mudah dihafal, Anda belajar taksonomi belum? Tahu tidak taksonomi belum? Ya belum. Terangkan biar ku dengar. Baik. Aku orang Dengarkan aku ya. Taksonomi Bloom adalah sistematika kecerdasan atau kemampuan manusia dalam ranah psikologis, di mana menghafal adalah salah satu paling dasar kemampuan manusia secara universal. Artinya menghafal itu adalah kemampuan manusia secara universal. Paham ya? Maka dengan demikian Al-Quran itu kenapa metode penjagaannya dengan hafalan? Ternyata Allah yang memberikan metode ini, yang mengajarkan metode ini, tahu psikologis manusia bahwa menghafal itu perkara yang mudah bagi manusia. Tapi kenapa ada juga manusia Islam yang tidak menghafal Al-Quran? Itu karena tidak mau, bukan karena tidak mampu, tetapi tidak mau. Contoh, Najah, seorang anak laki-laki hafizul Quran, memiliki permasalahan dengan otaknya, dengan kemampuannya, tetapi dia mampu menghafal Al-Quran. Maka dengan demikian Al-Quran sebagai kalam Allah, jangankan bagi orang yang normal, orang yang memiliki kemampuan yang terbatas pun mampu menghafalkan Al-Quran. Nah, itulah bukti bahwa ternyata Al-Quran adalah kitab suci. Ya, itu kenapa alasan-alasan Al-Quran dikatakan kitab suci, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada abangku Simbolon, ya, yang ganteng mirip Cok Simbara ini, mirip si siapa? Piet Pagau, mirip siapa lah ya? Mirip siapa lah? Mirip siapa kau maunya, Bang? Siapa maunya kau dimiripkan? Mirip Lucinta Luna? Mirip siapa? Kok Lucinta Luna pula? Apa kau ini loh? Mirip, ya mirip lah sama artis-artis papan gilingannya kan. Nah, tolong kau jawab dulu abangku. Apa alasan orang Kristen mengatakan kalau Bible itu adalah kitab suci? Coba dijawab.
Open mic-nya dari tadi. Mic. Udah Nandar, tenang lah. Ya aku ngasih tahu. Jangan gerogi sama aku. Naksir kayak sama Uni nih. Ini, Jangan. Ini. Jangan. Oi. Jangan gear gitu ya, baperan kayak gitu. Ih, aku nggak suka baper. Aku memang banyak yang suka sama aku. Mau apa kan lagi ya kan? Ini siapa kau bilang aku? Mirip Eli Sugigi. Makanya setiap aku menonton kau di TikTok, mulutmu memang agak berbisa memang. Jadi Kau memfitnah aku nggak nyerang pribadi kau loh. Kalau aku bilang hidung kau tipis, kau bilang bibirku berbisa, aku bilang hidung kau sengit. Lanjut kau, jawab. daripada Udah kau langsung aja. kan aku dengan bencong enggak. Udahlah. Udah langsung aja. Ya udahlah ganteng. Jaga. Kalau aku Abangku diskusi sama ganteng. si Nandari Ya, ini, ganteng. Ya ganteng. Abang sudah. baper. Katanya Abang jangan baper. baper. Aku bercanda pun baper kali, bah. bercanda. Kalau Bercanda kita pun nggak diskusi- boleh. Ya, maafkan. Ih, yaudah maaf lah aku lah ya bang ya. Nggak akan aku bercanda lagi samamu bang. Lanjut bang. Katanya ajaran kasih. Bercanda sedikit aja langsung ngamuk. Parah kali bah. Silakan. Semua agama mempunyai ajaran kasihnya. Ya silakan lah. Tapi tadi cepalah, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Saya tidak memperdebatkan itu. Aku tidak hanya tadi kan Uni bilang tadi hanya untuk bertanya. Aku hanya bertanya saja. Ujung. Sudah dijelaskan tadi aku oh ya udah kalau seperti itu begitulah metode untuk Ya iyalah cepatlah kau bertanya aja sudah. Enggak. Oke, aku bertanya ya. Boleh ya? Bertanya kau. Pertanyaan kedua. Kau pertanyaan kedua, pertanyaan pertama aja belum. Ya kalau ceritamu. Kan aku kan aku hanya mau bertanya tentang agama Islam. Yaudah pertanyaan kelima. Cepat. Udah bang, mau nanya aja. Abang ini nervous banget sih. Udah nanya aja, udah langsung. Saya tanya Iya. ini. Kan udah aku bilang tadi aku mau bertanya saja. Ya udah Ini tanya langsung. pertanyaan kedua. Tanyalah. Pertanyaan kedua pula. Kok peringatan pelanggaran saya ini? Enggak. Alasan. Enggak. Ini Alasan. kecelakaan ditandai karena perilaku Ya. dan ujar Itu kebencian. jangan memperlihatkan pohon Natal. TikTok kena pelanggaran. Jangan diperlihatkan. Oh iya. Iya, nggak boleh. Iya. Soalnya pohon Natal itu si ikonik gimana gitu. Iya, nggak kayaknya. boleh. Saya tidak sengaja untuk waktu itu tadi. Ya udah. Oke. Ini pertanyaan saya ya Umi ya. Aku tidak hanya mau mengetahui bagaimana saja gitu biar aku juga kalau Ya memang udah pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Lama kalinya bertanyanya lupa. Iya. Pertanyaannya apa bang? Langsung aja. Udah saya mau nanya ini. Kenapa istri Muhammad 9? Pertama, jangan kau panggil si Muhammad. Lebih baik kau nggak usah sebut nama beliau ya. Oke, Beliau adalah orang yang kami ulangi. Saya minta muliakan. maaf kepada- Kalau si Yesus boleh. Kenapa? Kalau si Yesus boleh. Berarti Gus juga kau ini. Udah lanjut. Loh, ya udahlah, nggak usah kau sebut nama nabiku, nggak layak ya. Kenapa Nabi Muhammad? Kenapa nggak layak? Loh. Enggak Iya katanya kau mau mengatakan ulangi. si itu nggak sopan. Ya. Ajari saya Nandar, tunggu dulu Umi. Ajari saya Nandar bagaimana berkata yang lebih sopan untuk Silakan Uni, ajari Uni. Aku nggak Baik. mau dia, kau aja. dia ngambek sama aku. Enggak. Katanya kau Nandar. katanya Nggak usah nggak pakai si, bisa. Depan kalau kita diskusi gitu biar aku lebih Jangan santai. pakai si, nggak suka aku pakai si itu loh. Si itu kan kayak kriminal nabiku kalian bikin si apa itu kok nggak sopan. Coba kalau aku bilang si Yesus itu anak siapa kan nggak sopan kayak Baik. gitu. Aku aja nggak minta kayak maaf gitu. ya. Aku minta maaf. Oke, sini Ya. saya apakan? Oke. Kenapa Nabi Muhammad mempunyai istri 9? Nah, silakan Uni. Pertama karena beliau mampu. Kedua karena memang boleh. Ketiga karena beliau nabi. Keempat
banyak yang mau sama beliau. Kelima, setiap pernikahan beliau memiliki alasan-alasan yang memang baik untuk peradaban pada zaman itu dan untuk memberikan contoh bagaimana cara kemudian syariat-syariat menikah lebih dari satu. Kenapa? Karena memang menikah lebih dari satu, baik agama Yahudi, termasuk Kristen, termasuk Islam, tidak ada larangannya di ketiga agama ini menikah lebih dari satu. Kalau ada, tunjukkan datanya. Oke. Baik, terima kasih Uni atas jawabannya, sehingga kalau ada kawan-kawan bertanya bisa saya jelaskan sama mereka. Yang kedua, yang ketiga, ini apakah Nabi Muhammad mampu untuk mengislamkan semua keluarganya? Kemampuan memuslimkan itu tidak diberikan kepada manusia. Karena yang mengislamkan, yang memuslimkan, yang memberikan hidayah, itu hak prerogatif Allah. Tugas Rasul itu hanya memberikan peringatan sebagai tugas sebagai seorang Rasul. Itu kalau kita lihat. Nah, saya bacakan kepada Anda dalilnya ya. Ya, bagus ya. Bang Raja, tolong Saya jangan bacakan. backgroundnya jangan pohon Natal ya, biar nggak kena banned. Silakan lanjut. Ya. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 171, sebentar laptop saya masih lama. Nah, saya bacakan kepada Anda sebuah dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Jadi sama seperti Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah, begitu juga dengan Nabi Isa tidak mampu mengislamkan seluruh jazirah Yerusalem. Kalau Isa Al-Masih putra Maryam, kalau Nabi Muhammad tidak mampu mengislamkan seluruh keluarganya. Tapi kalau dibandingkan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, beliau ditolak seluruh orang di kampungnya, tapi Nabi Muhammad kemudian berhasil menaklukkan Mekah dan mengislamkan seluruh jazirah Arab. Ya, kalau dikatakan bukan berarti Nabi Isa tidak berhasil, karena memang Nabi Isa belum selesai tugasnya, tapi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mampu mengislamkan mana dia orang-orang yang ada di kampung halamannya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam tafsir surah An-Nisa ayat 171, perhatikan teman-teman, gimana tadi abang tadi? Nggak pergi dia. Hah, kok pergi dia? Ini kan lagi. Naikin aja Uni, yang lain itu kan banyak tuh. Silakan. Nggak ada. Aku nggak bisa naikin orang tahu. Uni sudah aku jadiin moderator kok. Enggak sih bisa. Iya, tapi aku nggak bisa naikin, nggak tahu. Mungkin belum dicentang tuh birunya. Bentar. Matikan dulu, terus ini kan lagi. Coba Uni, sekarang bisa coba. Lihat. Oh, udah ada bisa. Ntar saya tunjukkan tafsir dulu ya, betapa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sangat ramah dan tawadhu, berbeda dengan Paulus. Nanti saya tunjukkan komparasi yang sangat-sangat berbeda ya. Contohnya itu adalah ini. Bentar ya. Ini naikin aja, kalau ada yang ini di ini aja. Oke. Di kick aja kalau Kak Anum dilolos terpenyebar berita. satu-satu tapi ya biar ini ya. Silakan Uni atur sendiri. Ya. Mari kita perhatikan teman-teman salah satu riwayat tafsir para ulama Ibnu Katsir ya. Allah melarang ahli kitab untuk bersikap ekstrim dalam beragama yang merupakan ciri umum mereka, termasuk si penyebar kabar ini ya, berlebihan, gulu, khususnya di kalangan orang Nasrani, kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir.
Orang Nasrani melebih-lebihkan Isa hingga mereka mengangkatnya melebihi derajat yang diberikan Allah kepadanya. Mereka mengangkatnya dari derajat kenabian menjadi Tuhan yang mereka sembah sebagaimana mereka menyembah Allah. Mereka lebih melebih-lebihkan lagi dalam hal orang-orang yang mereka akui sebagai pengikutnya dengan mengaku bahwa mereka mendapat ilham, sehingga ini merujuk kepada sepertinya ada indikasi ini kepada Paulus yang mengaku-ngaku dapat ilham itu dilakukan oleh nabi-nabi palsu biasanya, sehingga mengikuti setiap perkataan yang mereka ucapkan, baik yang benar maupun yang salah, baik yang berupa petunjuk maupun yang sesat, yang benar maupun dusta. Inilah sebabnya mengapa Allah berfirman, mereka mengambil para rabi rahib mereka untuk menjadi Tuhan mereka selain Allah. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memujiku secara berlebihan. Lihat karakteristik Nabi yang benar itu seperti apa. Janganlah kamu memujiku secara berlebihan seperti orang Nasrani yang melebih-lebihkan Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan Nabi Isa al-Masih putra Maryam. Bahkan begitu juga dengan Yeshua Masiah yang ada dalam teks kitab sucinya orang Kristen. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Barang siapa yang percaya kepada buku bukan percaya kepada aku, tetapi percaya kepada yang mengutus aku. Lalu tiba-tiba dalil ini tidak diperhatikan oleh umat Kristen. Mereka tetap menuhankan Yesus karena mereka mendapatkan pengajaran dari Paulus. Dan ini adalah perkataan Al-Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik pernah berkata bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Muhammad, engkaulah Tuhan kami dan anak Tuhan kami, orang kami yang paling soleh dan anak orang kami yang paling soleh. Rasulullah bersabda, wahai manusia, katakanlah apa yang ingin kalian katakan, tapi jangan biarkan setan menipu kalian. Aku Muhammad bin Abdullah, hamba dan utusan Allah. Demi Allah, aku tidak suka kalian meninggikanku melebihi derajat yang telah Allah berikan kepadaku. Pernyataan Allah, dan tidak berkata tentang Allah kecuali yang sebenarnya. Artinya jangan berdusta, wahai penyebar berita hoax. Kau fitnah Yeshua Masiah sebagai Tuhan. Kau fitnah hukum Taurat terkutuk. Jangan kau berdusta. Kau bilang Yesus punya silsilah, tapi kau percaya dia tidak punya bapa. Kau pendusta. Al-Masih Isa bin Maryam. Nanti saya masih mengajar. Sabar. Isa al-Masih putra Maryam seorang utusan Allah dan Rasulnya, kalimat yang dikaruniakannya kepada Maryam dan ruh yang diciptakannya. Isa hanyalah salah satu hamba Allah dan salah satu makhluknya. Allah berfirman kepadanya, kun, maka jadilah ia, dan Allah mengutusnya sebagai seorang rasul. Isa adalah kalimatullah yang artinya dikaruniakan kepada Maryam. Artinya dia menciptakannya dengan kalimat jadi. Peristiwa ini menggantikan konsepsi normal antara laki-laki dan perempuan yang menghasilkan anak. Makanya dikatakan kalimatullah. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Dan di sini kita mendapatkan pengetahuan bahwa Isa tidak lebih dari seorang hamba. Apakah Yesus Kristus seorang hamba? Yes. Saya akan tunjukkan kepada kalian siapa Yesus menurut Yesus. Mari kita bahas dan mari kita lihat. Apalagi tunggu dulu ya. Yesus dibangkitkan Bapa. Artinya dia bukan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mati dan dibangkitkan? Maka ketika dia dimatikan dan dibangkitkan, pasti ada yang mematikan dan menghidupkan. Allah al-Hayyum, Allah al-Mumit. Maka Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Kalau kita lihat Yesus adalah nabi seperti Musa, lihat Matius 10:41, KPR 3:22. Yesus adalah hamba. Kisah para pewarta 4:27, kisah para pewarta 4:30. Yesus adalah Mesias. Apa masalah? Karena jangankan Yesus, Mesias sudah lebih dahulu dimiliki oleh Ehud, oleh Kores, dan oleh Daud. Yesus tidak setara dengan Bapa. Filipi pasal 2 nomor 6, dia merendahkan diri. Dan bahkan Yesus ciptaan pertama, Kolose pasal 1 nomor 15. Yesus ciptaan pertama, Wahyu pasal 3 nomor 14. Bapa lebih besar dari Yesus, Yohanes 14:28. Yesus itu adalah dibangkitkan. Nah, jadi inilah tentang Yesus. Silakan umat Kristiani. Oke,
Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya nih. Tapi saya pengennya yang pertanyaan saya ini jawab oleh Nanda Raja. Enggak, kalau Kenapa kalau bukan sama saya? kalau sama saya wajib open cam berdua. Ini narasumbernya bukan saya, ini Uniripa. Gitu. Aku dulu bertanya. Halo. Kalau sama saya itu one by one wajib open cam. Kalau Anda saya naikkan karena ini narasumbernya Uniripa, jadi nggak open cam. Kalau mau Oh, judulnya keren banget. Uni Oke, siap. ya. Soalnya sebenarnya kenapa saya nggak suka ini ya, kalau bertanya sama Uni ini, soalnya dia seseorang kalau bertanya dia sering ini jawab dengan kata-kata yang Udahlah, kalau nggak mampu turun lah, banyak kali ceritamu, turun aja. Udah, Turun aja, udah, Bu. turun aja. ya udah Oh, saya cerita. bertanya ini, ya udah saya mau tetap bertanya ini. Dia ngomong dia ngomong. Turun aja kalau misalnya nggak mau sama Banyak kali ceritamu. Kalau Ya, sama penyebar saya, hoax, silakan. Ya, silakan Uni, lanjut. Aku nanya dulu. Silakan. Siapa yang mau Syarat nanya? yang mau- Silakan. Halo. Syarat masuk Islam itu kan harus baca 2 kalimat syahadat. Terus Ya. baginda itu baca 2 kalimat syahadat enggak? Iyalah. Kenapa emang? Terus apa dong? Ketika Apa? dia iyalah bersyahadat lah, bersaksi dia bahwa Allah adalah Tuhan dan dia adalah utusan. Apa masalah? berarti Berarti apa? saya adalah utusan gitu. Ya iyalah. Asyhadu Berarti an la dia- ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasulullah. Kenapa rupanya? Berarti dia bersaksi dengan Berarti apa? dirinya sendiri. Sama seperti Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Kan ada dalam kitab Nah. itu. Berarti beda dong 2 kalimat syahadat sama baginda. Sama apalah kau ini, kan aku bacakan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah katanya. Apa bedanya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Dan Rasul Muhammad Allah. adalah utusan Allah. Lah iya. Nah, terus Muhammad gimana ininya? kayak gitu. 2 kalimat syahadatnya. Kayak gitu nih, apa nih orang nih berkali-kali dijawab nih. Dengar Tapi dulu. nggak menjawab. Tiada Tuhan selain Allah, bahwa saya adalah utusan Allah gitu. Nggak pakai saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu. Aku bersaksi bahwa artinya Allah apa tuh? adalah utusan dan Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusan. Berarti dia sendiri yang bersaksi dengan dirinya sendiri. Iya, sama seperti Yesus. Kenapa sih? Berarti beda 2 kalimat syahadatmu dengan Kok Muhammad. beda? Apa ini? Beda lah. Apa nih pertanyaanmu? Pertanyaanmu udah aku jawab, kau pula emang konklusikan. Kau Enggak. tengok ini ya. Dalam 1 Yohanes pasal ke-5 nomor 9, kita menerima kesaksian manusia. Bahwa Muhammad itu adalah Apalah ini? Rasul Allah itu kan. Hoi, sementara apalah kau kalau- ini udah aku jawab loh. Kayaknya ada Beda ide berarti dia dulu. Ada aku 2 kalimat jawab. syahadatmu sama penyebar. Anda kan bertanya, Uniripa menjawab, ya kan? Kalau misalnya mau kayak gini lah menjawab, aku ya lanjut. silakan, bisa enggak gantian, jangan Coba Uniripa tunjuk. ngomong, aku ikut ngomong. Nanya aja udah. Coba tunjukkan data. Coba tunjukkan data kalau Nabi Muhammad dan kami beda syahadatnya. Coba. Banyak kali ceritamu dari tadi loh. Terus syahadatnya baginda gimana coba? Sama, kau peka ya telingamu ya. Berkali-kali Ya, kau jawab loh. Tuhan selain Allah, bahwa saya adalah utusan Allah gitu. Apa kau ini nama-nambahi, kau ganti-ganti? Tidak pakai saya. Kan namanya dia itu Asyhadu kan. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. ilallah. Apa? Kayaknya orang ini ada gini-gininya loh. Ada sakit. Aku aja paham, nggak pakai saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kok diganti dengan saya? Ya apa sih? Gila orang ini. Ada gila. Kayaknya ada sesuatu yang kayaknya utang pinjol dia nih. Jangan karena gini loh. Kami tahu kognitifmu bermasalah, tapi itu bukan urusan kami, bukan tugas kami juga memahamkan kau. Kau nggak apa-apa sesat selama-lamanya kau. Soalnya aneh kau cara berpikir. Kayak gitu aja pun nggak paham kau loh. Kayak gitu aja pun nggak paham. Pantas kau sesat. Kalau syarat masuk Islam itu kan harus baca 2 kalimat syahadat. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah, kan gitu. Terus Nah, terus kalau baginda itu baca 2 kalimat syahadat, berapa artinya apa kali dong? dah aku jawab dari tadi sama seperti kami. Apalah kau nih telingamu kayaknya ada tersumbat kayaknya. Bukan. Berarti tiada Tuhan selain Allah, saya adalah Dan Muhammad Rasul Allah. apa nih orang nih kok kamu Bukan yang ganti saya saya. nggak pakai saya Muhammad
Gila. Kok saya? Emang ada kayaknya ada stres nih. Makanya kalau jadi Kristen itu wajib ODGJ emang kayaknya. Bukan, kan namanya baginda yang tertulis di situ. Iya, tuntunannya Aku pakai tahu Muhammad, dengan itu, bukan pakai kalimat saya. itu. Gimana sih? Terus apa dong? Hah? Kan namanya yang disebut di situ kan? Iya, iya nama. Udah kau belajar bahasa Indonesia Iya, dulu. nama mana? baginda. Belajar kau bahasa Indonesia dulu lah. Kan nama baginda yang ditulis di Nah situ. terus? Iya Nah, terus terus. kalau dia sendiri yang baca gimana? Ya apa masalahnya kalau aku bilang Anda itu nggak paham Rifa memang adalah pemilik bahasanya. rumah? Apa? Maka Aku jadi bersaksi bodoh. bahwa apa ini? Inilah kau kalau jadi Kristen itu aku bodoh karena Injil yang diberitakan Yesus. Kau tuh lah yang botol. Kau pula bilang kami botol. Kau yang Bukan kognitif aja, mau Uni. yang nggak mampu, toksit hama kau. Keledai. Keledai aja lebih pintar loh. Kau simpanse bedanya dengan kau. Simpanse lebih tinggi IQ-nya daripada kau. Rina Rusli, Kristen atau Muslim? Iya lo kayak gitu aja pun nggak paham lo dia lo. Iya, aku Mulai aja kali paham. oten ya. Ya kayak gitu aja nggak ngerti lo dia lo. Ya Allah, pantaslah Kristen dia ya. Iya. Kan sama aja mau Nabi Muhammad, cara sholatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tahiyatnya sama, syahadatnya sama. Bukan diganti dengan saya bersaksi saya adalah, ya enggak. Memang. Ada aja. Emang oten nih kalau nggak ODGJ kayaknya nggak lengkap. Silakan Uni, naikkan, keluarkan, pokoknya terserah Uni. Yohanes Watch. Oke, saya mau bertanya John nih. silakan John. Di mana di ayat Al-Quran bahwasannya Muhammad itu dijamin masuk surga. Jangan pakai dalil atau tafsiran. Saya pengennya ayat Al-Quran. Apa urusan kau mengatur-ngatur jawaban kami? Pertama, kau percaya nggak sama Al-Quranku? Iya, walaupun saya tidak percaya. Gini saya loh, mempertanyakan. aku bukan budak mempertanyakan kau. itu berarti dia pengen mengenal Islam. Kalau gitu bisa nggak kau tunjukkan sama aku Bapak Paulus siapa? Dalam kitab kau. Anda di sini kan menjawab kan? Saya di sini bertanya. Aku menjawab bukan jadi budak kau. Aku pengajar di sini. Tugasku Iya, mengajari justru- orang yang butuh ilmu. Iya, Kalau orang ibaratnya seperti botol ini, dan Kak. dengan mempertahankan. Ibaratnya seperti ini, jawab dulu. Jangan kau atur aku ingin menjawab seperti apa. Kau bukan bosku di sini loh. Kan Kau Anda di sini mengatakan, penanya oke, yang butuh siap. ilmu. Tadi Anda Turun mengatakan kau bahwasanya hama Anda kau, ini kau pula ngatur-ngatur aku. Siapa kau ngatur-ngatur aku? Suka-suka kau pula. Nggak boleh memakai tafsir dan hadis, harus menggunakan Al-Quran. Siapa kau? Loh, kau siapa? Siapa kau ngatur-ngatur kami? Kalau kutanya Bapak Paulus mau di dalam koran tahun 2024 pun nggak jumpa kau siapa di mana? Iya. Di mana Kau Yesus pula menjadi ngatur-ngatur Tuhan? kami. Nggak ada. Di mana kandang domba dalam kitab Moja nggak bisa kau temukan. Iya. Kau ngaku pula Yesus lahir di kandang domba. Nggak usah banyak cerita lah. Mau bertanya itu ilmu. Kalau nggak mau kau dengan ilmu kami nggak usah kau naik ke sini. Kau pula yang ngatur nggak boleh pakai tafsir nggak boleh. Bapak moyang kau lah suruh bapak moyang kau colok pantat keledai. Itu cium tangannya. Iya. Kurang ajar anak ini. Orang Kristen tuh banyak kurang ajar ke kita ya Bang Yunat ya. Dia yang butuh ilmu kita, dia pula yang ngatur-ngatur kita mau kayak mana. Ya, tapi kalau ditanya balik bingung mereka. Di mana kandang domba? Iya. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Bingung mereka. Iya. Di mana Katanya bapaknya lu pantat Paulus? keledai. Iya, kurang ajar lama-lama. Dikasih kesempatan bertanya malah kita ini jadinya budak. Mereka ini karena mungkin agama Kristen di bawah penjajah kali ya. Jadi sifat-sifat penjajah itu ada pada diri mereka kayaknya ya. Iya kan? Mereka ngatur-ngatur Yohanes kita kalau kan. diam aja diturunkan Harus kayak gini Yohanes. kalian. Harus kayak gini kalian. Nah, siapa kau? Siapa kau? Ezra. Ya, aku mau nanya, Oh, mau jangan nanya ngatur-ngatur bisa. kamu. Silakan. Apa benar kakak pernah ada video call seks? Nah ini. Iya dengan Tuhanmu. Iya ada aku jawab. Iya dengan Tuhanmu waktu itu dari surga dia suruh buka baju aku karena dia ganteng gue buka lah bajuku. Yes kataku sus. Maaf ya, Yes kakak ya. sus gitu. Iya. Maaf, Aku ini terima kasih. tubuhku ini khusus untuk Tuhanmu aja ya. Karena yang namanya Tuhan ganteng berburung siapa yang nggak mau? Jangankan aku mau aja pasti mau.
Oke, ini ada. Itu buat mancing-mancing ini mereka aja, nggak usah. Iya nggak apa-apa, aku juga suka. Nggak usah terpancing ini. Enggak lah. Ih, kan itu yang mereka mau. Kan mereka maunya aku begitu, mengatakan iya, aku video call seks sama Tuhanmu kan gitu. Aku selera aku bukan manusia lagi, tapi Tuhan, maaf ya, aku nggak selera sama manusia. Kurios selera aku, kurios. Ini naikin lah, pokoknya Uni pilih sendiri nih. Nggak tahu Oten yang mana ini. Ya, kalau bukan Oten ya Uni nanti turunkan, mohon maaf ya, misalnya gitu. Oh gitu, baiklah. Iya, terserah Uni pokoknya. Ih, si seger-seger kemana Bang Yunat? Iya ya, Minggu ya. seger-seger nggak ada loh. Seger-seger kemana ya? Mereka berharap mau menjatuhkan mentalku, ya ternyata mental mamanya yang cepot. Langsung kaget mamanya dengar, aku pula ini tuduh si Ripayat, tapi kalau Tuhan datang ke aku, kalau dia tidur mau juga laku katanya. Mereka ini mau menghancurkan mentalku, tapi sekeluarga mentalnya hancur. Udah aku bilang jangan kalian sentil lubang hidungku, ya. Kalian sentil lubang hidungku, lubang ginjal kalian kusepak, ya. Kalian sedikit aja sentuh lubang hidungku, ginjal kalian mendadak langsung pecah. Sakit ginjalku. Kayak gitu kalian. Assalamualaikum, salam kenal dari Lombok. Waalaikumsalam Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Muslim atau non Muslim Pak? Muslim. Ya, kita diskusi lintas agama. Ada yang mau disampaikan Pak? Oh, lanjut gini. Saya cuman ada yang mengganjal di hati saya kan begini. Kan orang Kristen dia sebut Isa itu Yesus ya yang disebut ya. Terus Pak? Yesus itu yang orang Kristen maksud itu Nabi Isa yang kita Islam percaya yakinkan itu ya. Bapak, biar kita kajian dulu, biar Bapak dengar aja ya, Bapak simak aja ya, biar Bapak, karena kalau menjelaskan seperti itu panjang sekali Pak, harus mengikuti secara komprehensif, secara sistematik, secara terstruktur, teratur dan terukur, baru Bapak bisa paham ya. Karena kalau saya jawab gitu takutnya Bapak nggak paham. Lollipop, halo. Dia muter-muter nih. Masih muter-muter. Wak metal, wak met. Black Kopin. Halo, saya turunkan ya. Black Kopin. Oke, saya turunkan lagi. Aduh, bertanya aja pun kalian pasti ketampol. Tak apalah mau kalian. Udah tahu kalian aku nih bisa menampol kalian, masih juga kalian. Heran aku. Halo Hadi. Halo Hadi. Si John Dea, halo. Ya, Muslim non Muslim Pak John. Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uni Rifa. Salam. Muslim non Muslim Pak? Muslim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita Silakan ada yang disampaikan Pak? Enggak, cuman kita nggak ada perdebatan untuk masalah hal ini. Saya cuman mau bertanya ke Mbak Rifa. Awalnya Muslim atau mu'alaf? Muslim Pak. Asli Muslim. Untuk menggabungkan ilmunya kita sama ilmunya seseorang itu bagaimana solusinya, Mbak?
Menggabungkan ilmu kita dan ilmu orang maksudnya gimana Pak? Saya nggak paham nih. Nah, contoh kecil. Umat Islam sama Yesus atau umat Kristiani itu ibaratnya kita bersama. Apa? Kita sama. Bapak sama mereka sama? Tuhannya sama-sama manusia berarti? Enggak, berbeda. Terus yang sama apanya? Contoh kecil yang letak samanya kita amin sama amin. Amin sama amin ini saya nggak paham nih. Amin itu hanya ada di dalam. Amin gitu. Ya, Gitu. Mereka nyontek kita karena dalam kitab mereka itu pakai bahasa Yunani, nggak ada kata amin. pakai amin gitu ya. Ya, poinnya apa Pak? Kita mau dengar poinnya aja kalau sih, kita biar saya lihat luruskan nih kesalahan Kalau berpikir. kita lihat ya, yang agama yang awal itu di zaman dahulunya kita itu Islam atau Kristiani. Oke, saya menjawab ya. Secara esensi Islam lebih dulu ada bahkan sebelum Adam diciptakan, tapi secara historis yang lebih dulu ada itu bahkan aturan dalam tablet Hammurabi. Kalau kita bicara agama itu mengkaitkan dengan aturan, maka peradaban Sumeria itu lebih dulu ada, dan Mesopotamia sebelum agama Hindu ada bahkan. Otomatis agama Islam terlebih dahulu, baru agama Hindu maupun Secara esensi saya bisa buktikan Islam lebih dulu ada. Secara historis memang bukan Islam lebih dulu. Karena secara historis ya, historis itu adalah pendekatan pengetahuan manusia dari analisis dan kemampuan berpikir mereka menggunakan sumber-sumber yang akademik. Maka Islam itu secara historis di abad ke-6 dan ke-7. Terus masalahnya apa? Cuman sekedar itu aja sih, soalnya kalau kita melihat dari pembelajaran itu sejarah Islam dan Sejarah? ya Islam sama Hindu itu yang kalau kita mengkaitkan itu kok Hindu lebih duluan ada daripada Islam. Contoh Oke, kecil di Hindu itu Lombok. dari kata Sindu. Saya jawab ya. Jangan diturunkan dulu terburu-buru guys. Jangan diturunkan dulu, biar saya jelaskan. Karena kita kan tahu kok siapa nanti beliau ya. Jadi Hindu itu dari kata Sindu, ya, sebuah nama sungai. Nah, kalau kita bicara Hindu, tolong bawa literasi sejarah di hadapan saya. Kalau mau bicara sejarah, bawakan literasi sejarahnya. Kalau mau bawa matematika, tolong bawakan rumusnya. Ya, ketika berbicara itu kita harus mempertanggungjawabkan omongan kita. Kalau saya, karena hari-hari saya membahas ini, saya bisa tampilkan banyak data terkait tentang perjalanan sejarah agama-agama. Ya, nah, dan saya juga tidak mengerti nih arah obrolannya kemana, kemudian tujuan pembicaranya kemana, saya tidak paham. Ya, jadi to the point. Jadi kita tidak mutar-mutar. Ya, oke. Yang menuhankan Yesus, silahkan. Ya, Halo. ya malam. Ya, malam. Malam Pak, mau berkontribusi, berdiskusi, silakan bertanya atau menyatakan. Tapi sebelumnya ini Putra tadi yang terturun tadi ya? Iya benar. Ya, lanjut. To the point saja Pak. Nggak usah membuang-buang waktu kita dengan membawa retorika. Langsung saja ke poin apa yang ingin disampaikan. Biar saya bisa coba tanggapi. Biar kita prioritaskan non-muslim untuk diskusi. Oke, baik. Untuk lebih jauhnya, saya berterima kasih atas pandangan Ibu Rifa. Saya cuman berterima kasih sejauh ini. Dan lanjut sambil mendengar. Siap. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, karena saya juga bersedia untuk mungkin memberikan edukasi kepada saudara muslim saya yang mungkin ada kesalahan dalam berpikir. Karena saya juga paham, tidak semua umat Islam itu memahami sejarah agama Samawi, perbandingan ketiga agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Bahkan saya khawatir orang seperti Anda, jikalau Anda adalah betul-betul seorang Muslim, akan sangat disayangkan ketika memiliki paradigma yang keliru tentang akidah. Perlu dipahami, dalam ranah sosial kita boleh toleransi, dalam akidah tidak ada toleransi. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Makanya dikatakan Islam itu adalah agama yang memang memiliki Al-Quran sebagai pembeda.
Kita membedakan diri kita dengan kaum non-muslim. Jadi, kalau Anda bicara tentang menggabungkan ilmu, tidak ada penggabungan ilmu. Kita melakukan komparasi, perbandingan. Kita menunjukkan kebenaran Islam dan menunjukkan ketidakbenaran yang lain. Kalau ketika kita menunjukkan ketidakbenaran yang lain itu membuat sakit hati orang lain, siapa bilang kebenaran itu menjaga hati? Kebenaran itu banyak menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena kebenaran tidak memikirkan perasaan. Begitu. Makanya berkata yang benar itu adalah jihad fisabilillah. Karena konsekuensinya tidak disukai oleh orang-orang yang tidak benar. Makanya para ulama zaman dahulu dan para nabi itu mereka disesah, dianiaya. Kenapa? Karena mereka menyampaikan kebenaran, membantah ketidakbenaran. Maka orang-orang yang tidak benar itu akan tersakiti, termasuk orang Kristen kepada Dikit, Mbak saya. Rifah. Mereka Dikit, Mbak Rifah. pasti sakit hati. Ya. Nah, kita pada umumnya Muslim berbagai latar belakang. Betul. Nah, contoh kecil di Lombok aja itu banyak aliran-aliran yang masuk. Saya tidak paham nih, aliran dari mana nih? Ada yang aliran yang namanya apa namanya? Wahabi. Tahu Wahabi itu artinya apa? Nah, makanya saya nanya. Saya tidak tahu arti Wahabi Poinnya. itu. Nah, kenapa dia mencari kaidahnya itu dari mana? Kalau kita kan Al-Quran, brother, izin ya. Kalau mau menggambarkan sesuatu, memberikan informasi, saya tidak bisa menerima begitu saja. Harus ada data-data otentik. Ketika Anda bilang ada Wahabi masuk ke Lombok, saya harus cross check apakah itu benar atau tidak. Nah, Saya tidak mau kita lari-lari kemana-mana, nanti takutnya membawa fitnah. Enggak, kalau memang Mbak Rifa ngomong kayak gitu, pernah sempat viral, tuan gurunya dia menyebut makam itu, kalau kita pergi ke makam itu namanya kita musyrik. Yang bilang pergi ke makam musyrik siapa bang? Ulama mana itu? Nah, itu udah makanya, itu sebagai penuh kontra kemarin. Iya, masalah yang abang ajukan ke saya apa? Urusan saya dengan saya apa? Urusan dengan lintas agama apa? Saya nanya, yang dominan itu khususnya kita di Islam ya, di Muslim, Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dari 4 itu. Nah, tapi dari ajaran yang berbeda, contoh kecil di Wahabi itu dia mempercayai akidah sama fikih. Apa sih bang? Abang aja nggak ngerti dengan apa yang abang ngomong. Akidah itu apa coba? Astagfirullahaladzim. Abang aja kayaknya nggak ngerti dengan apa yang abang bilang loh. Mana ada Wahabi percaya akidah sama fikih doang? Apa ini? Saya nggak paham. Bahkan saya nggak tahu ya abang ngerti dengan apa yang abang-abangan ini. Saya aja nggak paham nih. Wahabi cuman percaya apa? Saya nggak ngerti. Poinnya pun saya nggak ngerti. Apa coba? Ya oke, my God, silakan kamu. Saya nggak ngerti nih. Jujur. Saya nggak paham poinnya apa? Poinnya apa bang? Poin pertanyaannya apa? Ini mau menyatakan atau mau bertanya nih? Bertanya dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Kalau menyatakan penjelasan, kasih penjelasan. Saya nggak ngerti bang. Anda ngomong apa? Atau enggak, daripada kita ngomong lebih baik nanti kita kontek-kontekan, saling chat lah ya. Saya nggak ada waktu bang untuk membahas tentang perbedaan hurufiah. Kenapa? Bagi saya itu nggak penting. Kenapa? Umat Islam itu punya akal. Umat Islam itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kenapa? Panduannya Al-Quran dan hadis. Siapapun ulamanya, kalau bersandar kepada Al-Quran dan hadis, terima. Kalau tidak, buang. Apa susahnya sih bang? Itu kan pilihan. Jadi saya nggak ngerti. Saya nggak mau membahas sesuatu. Loh iya, hidup ini memang pilihan. Hidup ini pilihan. Betul. Nggak ada waktu saya membahas perbedaan-perbedaan pendapat antara orang satu dengan orang yang lain. Karena bagi saya yang orang Islam itu syaratnya berakal bang, punya common sense kan, bisa membedakan mana hak mana batil kan. Makanya kita dikasih syariat. Ya, syariat. Kalau seandainya taklik buta, tidak menyelidiki lalu percaya gitu aja ya, kalau sesat ya jangan salahkan siapa-siapa gitu loh. Ya. Jadi saya nggak mengerti poin yang Anda sampaikan, juga saya nggak paham permasalahannya apa, saya nggak paham. Anda bicara Wahabi, apakah Anda tahu Wahabi? Dari mana Anda bisa tahu seseorang itu Wahabi atau tidak? Hanya karena orang bilang dia Wahabi, lalu Anda bilang dia Wahabi, apakah Anda sudah meng-cross check, sudah tabayun dengan orang tersebut? Apakah Anda mendengarkan bagaimana penjelasan akidah dia? Saya bingung. Karena Anda punya masalah dengan diri Anda, lalu membawa masalahnya ke sini dan saya tidak paham. Oke, my God. Silakan. Ya, selamat malam. Malam. Silakan brother.
Mau bertanya silakan, mau menjelaskan silakan. Ya, saya akan numpang lewat ini, jadi kira-kira pembahasannya apa sih di ilmu? Ya, tadi pembahasan saya tuh jelas. Saya menjelaskan bahwa Al-Quran saya itu adalah kitab suci. Kenapa? Alasannya ada. Kalau tidak ada alasan kenapa Al-Quran dikatakan suci, maka tidak ada bedanya dengan jurnal, makalah, koran, dan kitab-kitab yang dituliskan orang lain, buku-buku yang dituliskan orang lain. Maka Al-Quran itu berbeda dari buku-buku yang lain. Apa? Yang pertama, dia adalah kalam Allah, perkataan Allah. Makanya suci, karena datang dari Allah, directly dari Allah. Yang kedua, Al-Quran itu terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka Al-Quran terjaga, makanya dia dikatakan suci. Kemudian Al-Quran juga adalah kitab suci yang tidak bisa ditiru, dan tidak ada kontradiksi atau ikhtilaf di dalamnya, dan tidak ada yang mampu merubah-rubahnya, dan Al-Quran mudah dihafalkan. Maka kriteria-kriteria tersebut hanya dimiliki oleh kitab yang bernama Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kitab Anda dikatakan kitab suci? Silakan dijawab. Oh, itu masalahnya. Yes. Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu kitab suci, ya? Ya dong, alasannya sudah saya kemukakan. Sedangkan di kitab Anda itu tidak ada firman Tuhan. Apa yang disebut dengan firman Tuhan? Sabar. Tidak ada di situ. Definisi firman Tuhan dulu dong. Terus begini. Jadi saya, Brother, jangan mabuk di sini lah. Saya nggak ngerti nih, kenapa orang Kristen pada mabuk kalau naik ke sini. Ketika Anda bilang Al-Quran saya tidak ada firman Tuhan, definisi firman Tuhan apa? nggak mabuk. Perkataan Tuhan sendiri di dalam Quran kalian nggak pernah. Oke. Al-Quran itu adalah kalam Allah dengan bukti bahwa Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan, wa in kuntum fi ghaibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau itu bukan perkataan Allah, perkataan manusia. Tiru, buat semisal. Coba tunjukkan tiruan Al-Quran. Nah, yang kedua, kalau seandainya manusia memperhatikan Al-Quran ini, maka tentulah kalau bukan dari sisi Allah tentu ada kontradiksi di dalamnya. Tunjukkan ada kontradiksi. Kemudian Allah katakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada 3 poin challenge Al-Quran. Kau bilang tadi Al-Quran bukan kalam Allah. Maka Allah menantang kau, buktikan ketiga hal ini. 1, kau tunjukkan tiruan Al-Quran. Yang kedua, kau tunjukkan di dalamnya kontradiksi. Yang ketiga, kau tunjukkan kalau sudah terdistorsi. Bagaimana dengan Bible-mu? Saya bisa tunjukkan. Bible-mu itu banyak tiruannya, apokrifanya banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan antara Katolik dengan Protestan itu berbeda pendapat tentang mana kitab suci, mana bukan. Termasuk dengan gereja Ortodok. Artinya ada tiruannya. Itu karangan manusia. Kemudian di dalam kitab suci kontradisinya banyak kali antara Matius, Lukas, Yohanes. Itu pun berbeda-beda pendapat terkait sesuatu yang dibicarakannya, tidak sama persis, ya, tidak ada yang sama persis. No. Kemudian kitab kami terjaga sementara kitabmu sudah terdistorsi. Ada ayat sisipan, ada perubahan. Jangan ketawa. Enggak. Jadi tolong saya bantah ketawa karena begini, Yuni. Muhammad itu katanya abad ketiga masih di Quran kamu abad ketiga munculnya. Nabi Muhammad abad ketiga. Iya, katanya Muhammad lahirnya abad ketiga. Kata siapa itu? Kata siapa? Di Quran kamu. Di mana tertulis? Quran kamu adanya tahun berapa? Iya, di mana Nabi Muhammad lahir abad ketiga di Al-Quran? Mana dalilnya? Baru dikanonisasi di Mesir. Iya, mana tertulis Nabi Muhammad? Kamu. Di mana tertulis Nabi Muhammad lahir di abad ketiga di Al-Quran? Siapa yang bilang kalau Al-Quran dikanon di Mesir? Kamu agama Islam kok nggak tahu? Karena kau berdusta. Yang kau bilang itu nggak ada ahli mengatakan kau penipu. Sejak kapan Nabi Muhammad lahir di abad ketiga? Di Al-Quran pula kau bilang. Ya, mana datanya? Tunjukkan dataku. Tunjukkan dataku. Datanya. Pemerintah Arab Saudi itu ditulis ada 200 versi agama Al-Quran. Hah? Apa jawaban kamu? Kau tahu nggak beda mulutmu dengan jelas dubur? Kalian itu. Apa perbedaan mulutmu dengan dubur? Kalau mulutmu di atas, dubur di bawah. Tapi kesamaannya apa? Dubur dan mulut sama-sama mengeluarkan sesuatu yang tidak bermakna. Itulah kau, ya. Ya. Jadi apa perbedaan mulutmu dan duburmu?
mulut di atas, dubur di bawah. Kesamaannya apa? Sama-sama bergerak mengeluarkan sesuatu yang tak bermakna. Ayolah, sekali-sekali jadi manusia dong. Giliran saya ngomong, kamu bilang nggak bermakna. Kamu mau menang sendiri aja. Coba tunjukkan datanya Kamu bahwa nabiku lahir abad ketiga di Al-Quran seperti yang kau bilang. Loh. Coba tunjuk siapa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran di kanon lahir abad Mesir. ketiga. Ya di mana tertulis? Terus Quran Pendeta kau kamu- kalau dengar ini malu loh. Pendeta kau kalau naik ke atas malu nih. Terus dikanonisasi Iya di tahun mana? Yang 1974 kan di aku Mesir. bilang kan tidak ada bedanya antara dubur dengan mulut, bicara tapi tidak bisa bertanggung jawab dengan omongan. Enggak, kamu nggak bisa ngebantah, makanya kamu ngomongnya seperti Bisa ngebantah apalah kau ini, mabuk masuk ke sini. Tolonglah umat Kristen, kalau kalian belum selesai merayakan Natal mabuk, jangan ke sini dulu ya. Ayolah, saya tuh nggak cukup sabar menghadapi orang mabuk karena kalian udah tua bangka, bukan anak kecil lagi. Kalau kalian anak kecil, saya mungkin bisa bersabar. Contoh, kalian anak Down syndrome, saya kan bersabar insya Allah. Kalau kalian anak di bawah umur, saya bisa bersabar. Kalau kalian lansia, bapak-bapak 80 tahun, saya bersabar. Ini kalian berjumbut, ya. Kalian itu manusia laki-laki, bebini, otak ada, tapi ngomong seperti dubur mulutnya. Nggak ada kualitas kalian tuh nggak ada sebagai manusia loh. Heran saya dengan kalian itu. Tidak ada hubahnya kalian betul-betul seperti hewan ternak. Meow. Iya, heran saya. Lebih pintar kucing anggora saya daripada kalian. Ketika disuruh pulang kalian cimol, balik dia ke rumah. Mendengar dia. Diajak ngobrol pun, kamu tadi ngapain? Meow. Balik. Meow. Ngerti dia, masih TikTok ngomong. Kalian naik ke sini, Nabi Muhammad lahir abad ketiga di Al-Quran. Yesus kau aja nggak mengakui hal itu. Turun Yesus ditamparnya mulutmu itu. Malu-maluin kau penyembahku ya katanya. Siapa yang ngasih tahu kamu itu? Nabi Muhammad lahir di abad ketiga di Al-Quran. Kusikat gigu di sini nanti nah. Mau kau kusikat gigu di sini? Ada aja. Pitu-pitu, pitu-piatu. Halo. Ada aja kalian ya. Heran aku loh. Pantaslah kalian itu Kristen. Iya serius, wajar sih. Astagfirullah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundzirum la yu'minun. Ya Allah, ampunkan hamba ya Allah. Duburnya sama aja sih, sama bibirnya. Sama-sama mengeluarkan biji-bijian, biji cabe, ada pucuk ubi, sayur kangkung. Sama sih. Yang dikeluarkannya bau. Pitu. Radefa. Radefa. Itu pasti tuh lagi bibirnya bicara, duburnya juga gerak-gerak. Sama aja dubur sama mulut barengan lagi ngomongnya. Heran ya kok bisa hidup ya kalian ya. Kok bisa hidup gitu? Makhluk-makhluk gitu kenapa bisa hidup? Halo Kiroy. Halo Tiger. Radeva, turun ya. Aduh. Tolonglah kalian kalau hanya mempermalukan peradaban jangan naiklah. Kalian hanya mempermalukan peradaban. Cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, saya brother, cuma mau bilang Uni sama
Abang Nandar itu kebanyakan oten nyamar tuh. Yang tadi itu oten nyamar tuh, Putra tuh nyamar tuh. Poinnya dia cuma hanya minta kontaknya Uni itu. Ya, biarin aja lah. Biarin aja. Heran saya dengan mereka ini ya. Apa ya? Itulah dia. Alhamdulillah ya, kita tidak biarkan ulama-ulama kita menghadapi kaum serigala berbulu domba seperti itu ya. Biar kami yang pentungin mereka. Kenapa? Karena sebenarnya mereka mempertontonkan itu loh. Itu pendetanya kalau dengar itu pernyataan tadi Nabi Muhammad lahir di abad ketiga, ada di Al-Quran. Itu pendetanya sendiri malu itu loh. Malu itu pendetanya. Itu kalau bagi saya itu mereka tuh cuma hanya mancing-mancing kita ya, mancing kita emosi tuh nih. Ya, Pak, kalau saya udah terbiasa. Ya mungkin gitu aja pecinta Al-Quran ya, biar kita diskusi ya. Oke. Mari Uni, Abang Nandar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Aki. Ya, Mokacino. Halo, malam Uni. Malam Mokacino. Cuma mau bertanya aja Uni. Kalau misalkan Muslim Dek. Enggak, saya Kristen sih Uni. Oke Dek, silakan Dek. Uni, kalau misalkan harus memilih, kalau misalkan ya, iya Dek. lebih memilih Jewish atau menjadi Kristen sekalian? Kalau Uni, asal kamu tahu ya, manusia yang paling baik di antara Jewish dan Nasrani, Allah katakan Nasrani. Karena kalau kamu belajar karakteristik orang Jewish, mereka itu bukan hanya menghabisi nyawa orang biasa loh. Setingkat Nabi saja mereka yang menghabisi loh, nenek moyang mereka. Kecenderungan mencintai nasab mereka itu sudah mendarah daging, sehingga bahkan mereka punya istilah untuk goyim. Goyim itu untuk orang yang berbeda nasab atau silsilah dengan mereka. Nasrani pada dasarnya adalah, kalau kamu bicara Nasrani, pengikut orang yang dari Nazaret, Nasoro. Itu kalau kamu lihat bagaimana Sopronius, seorang patriark gereja di Yerusalem, bertemu dengan Sayyidina Umar ibnu Khattab, itu tidak dengan pedang loh Dek. Bahkan memberikan kunci kepada Sayyidina Umar ibnu Khattab dengan cara yang baik-baik. Bahkan kalau kamu belajar sejarah, kaum Arius, Kristen dari kalangan Unitarian, itu dilindungi oleh umat Islam, Khalifah Islam. Nah, jadi kalau dipilih karakteristik antara Nasrani dengan Yahudi, kami sudah diberitahu bahwa yang paling jahat kepada umat Islam itu adalah kaum Yahudi. Sudah ada dari dulu ya Uni ya, dikatakan seperti itu. Tapi secara populasi Jewish itu sebenarnya sekarang itu masih tergolong banyak ya Uni sebenarnya. Kan diaspora kan, mereka berdiaspora, artinya mereka ada pernikahan dengan orang di luar, artinya sudah bercampur kan. Deh. Karena gini, coba lihat kemarin data terakhir saya lihat bahwa mereka tidak mau tes DNA. Apa alasan mereka tidak mau tes DNA? Makanya saya katakan kita tidak bisa memastikan apakah orang yang mengaku Yahudi itu betul-betul secara darah adalah Yahudi, keturunan dari Yehuda. Iya, karena sudah nggak bisa pastikan. Banyak distraksi ya Uni ya. Uni, kalau misalkan ada gak sih ada POV-nya Jewish itu mengatakan, ya dia kan sebenarnya anti juga sama Kristennya. Ya Yesus sangat. Justru kalau mereka memilih, mereka menggunakan kalian menyerang kami, tapi sebenarnya mereka sangat membenci kalian. Pahami dulu ya. Kalau itu kita bisa lihat dari sejarah. Kamu tahu tidak, Raja Kaisar Adrian itu tidak mengizinkan Jews ada di Yerusalem loh, berabad-abad, bertahun-tahun, sampai Sayyidina Umar mengizinkan. Loh, kemana Uniripa nih? Hah? Kental tah?
Halo? Halo. Waduh, kenapa ini? Loh. Gimana nih? Kok gini tampilannya nih? Loh. Wah, ini kena Bennett ya ini. Di sini kita bisa melihat kapasitas oten-oten yang tidak bisa berdiskusi dengan Uniriva. Sampai-sampai mereka tidak mau Uniriva yang menjawab pertanyaannya. Karena setiap yang mereka tanyakan akan selalu dijawab Uniriva dan ditempel dengan kitabnya sendiri. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi dan komentarnya. Dengan diskusi ini dan jawaban dari Uniriva dan ditemani Bang Nandar dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.